Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kasus pertama corona di Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Sejumlah wilayah di Indonesia melaporkan adanya kasus positif COVID-19, tergolong virus yang mematikan dan sudah banyak memakan korban. Virus corona pada dasarnya adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Masa inkubasi virus corona diperkirakan berkisar dari 1 hingga 14 hari. Inilah alasannya mengapa setiap kebijakan yang diambil pemerintah selalu dikaji setiap 14 hari. Bersamaan dengannya, penyebaran virus ini sangat cepat dari hari ke hari, sehingga membuat masyarakat takut, panik, bahkan hingga melakukan hal-hal di luar kewajaran. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh dengan sendirinya, atau mungkin malah memberat. Berdasarkan penjelasan dari WHO, sebagian besar orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Para lansia dan orang-orang yang sudah memiliki kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Sampai video ini dibuat, tercatat sudah lebih dari 4 juta orang yang terpapar virus corona di 216 negara dan lebih dari 320.000 orang dinyatakan meninggal dunia. Dear friends, the upheaval caused by the coronavirus, COVID-19, is all around us. And I know many are anxious, worried, and confused, and that's absolutely natural. We are facing a health threat unlike any other in our lifetimes. Meanwhile, the virus is spreading, the danger is growing, and our health systems, economies, and day-to-day lives are being severely tested. Kondisi ini membuat berbagai negara menyiapkan dan menjalankan strategi untuk menanggulangi penyebaran, perawatan, hingga penyembuhan. Di samping itu, banyak negara berlomba-lomba menemukan vaksin yang dinilai ampuh sebagai langkah preventif di kemudian hari. Banyak negara menerapkan karantina wilayah, memperketat akses keluar masuk, menguatkan protokol kesehatan, dan sebagainya. Tak terkecuali di Indonesia, kita memilih Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Oscar Primadi, mengatakan bahwa pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Protokol kesehatan pun digalakkan, mulai dari membatasi jarak antar individu, social physical distancing, imbauan menghindari kerumunan, anjuran mencuci tangan pakai sabun, hingga aturan mengenakan masker di saat keluar rumah. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat secara besar bahwa penularan masih terjadi. Kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini, kita bisa melihat banyak orang yang mematuhi anjuran, imbauan, dan arahan pemerintah. Akan tetapi sayangnya, ini juga yang terjadi di masyarakat. Aturan pembatasan sosial dengan menjaga jarak fisik kerap diabaikan pedagang dan pembeli. Hal ini berpotensi menjadikan pasar tradisional sebagai klaster baru penyebaran virus corona. One of the greatest dangers we face now is complacency. But the world will not and cannot go back to the way things were. There must be a new normal, a world that's healthier, safer, and better prepared. Kita semua memiliki kepentingan masing-masing. Kita juga memiliki kebutuhan yang perlu kita penuhi.
Kita tidak bisa menghakimi setiap orang yang bepergian keluar rumah. Kita perlu berbaik sangka, itu mungkin bagian dari tanggung jawab mereka. Semoga saja mereka pergi untuk alasan yang pasti. Untuk itu, hendaknya kita bisa menahan diri. Jangan sampai kita seenaknya pergi. Mari pikirkan lagi, kita bisa bebas pergi, tapi pulang membawa virus yang mungkin tak kita sadari. Sementara itu, tenaga kesehatan terus berjuang menyelamatkan nyawa dengan segala risiko yang dihadapi. Jangan sampai mereka kehilangan semangat karena kita yang sulit menjaga diri dan hanya mementingkan diri sendiri. Mungkin tidak semua dari kita adalah dokter, tapi kita bisa membantu memutus mata rantai penyebaran dengan tetap di rumah, stay at home, berkumpul bersama keluarga, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan tetap melakukan hal yang produktif dan aman. Jangan menyerah, ini belum berakhir. Kita sedang berada di tengah peperangan melawan musuh tak kasat mata. Kita punya tanggung jawab, kita juga punya harapan. Kita ingin pandemi segera selesai, dunia kembali pulih. Kita ingin kembali beraktivitas normal, berkumpul, bercengkrama bersama kawan dan mereka yang lama tak kita jumpai. Pandemi ini memengaruhi kehidupan kita, mengubah kehidupan sosial masyarakat secara signifikan yang sangat berdampak kepada berbagai aspek. Tapi ingatlah, kita adalah generasi yang terpilih untuk dapat melawan, menghadapi, dan memenangkan tantangan dan cobaan yang besar ini.